Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah bertemu kembali ya dalam kajian yang diadakan oleh Baitul Ilmi TV, yaitu bedah Kitab Ahkam As-Shalah bersama Ustadz Naim Syukri, yang insya Allah pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam ini kemudian bisa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara sekalian, para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulakan acara kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Baitul Ilmi TV, salat adalah amalan yang pertama kali di yaumul akhir kelak. Maka dari itu perlunya kita kemudian meningkatkan kualitas salat kita, menyempurnakan salat kita agar nantinya kemudian di mata Allah menjadi salat yang terbaik, ya. Bukan sekedar salat, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban beribadah, tapi kemudian ada nilai, ya, ada nilai pahala di dalam sholat tersebut. Maka dari itu pentingnya pula kita menyempurnakan setiap aktivitas dalam sholat, ya, baik itu adabnya, kemudian rukunnya, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu mari kita akan bahas bersama pemateri kita, yaitu Ustadz Naim Syukri. Mari kita sapa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenengan di sana? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oke, di sana hujan, Ustaz? Tidak? Tadi sempat hujan, sekarang udah reda ini. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sudah reda. Mudah-mudahan nih kalau misal sudah reda, jaringannya sudah aman. Nah, insyaallah aman. Kita bisa belajar semakin jelas gitu ya nantinya, dan mendapatkan ilmunya nanti tidak terputus ya, mudah-mudahan. Dan nanti pemirsa baik itu yang di Zoom maupun yang di YouTube ya bisa sama-sama belajar, dan nantinya bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung dituliskan di kolom chat, baik itu di Zoom maupun di kolom chat live YouTube. Oke, baik, tak perlu berlama-lama, mari kita serahkan forum ini kepada Ustadz Naim. Monggo Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Amma ba'd, alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam wal ihsan, serta nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik untuk kembali mempelajari ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada para ulama dan kita pelajari, di mana dengan usaha-usaha ini, yaitu mempelajari ilmu, di mana kita akan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan kita. Layaknya kita hidup di dunia ini seperti halnya orang yang buta. Kita tidak tahu apa-apa barat, timur, utara, selatan, bahkan atas dan bawah. Bisa diketahui hanya dengan ilmu. Dan ilmu itu terus bersilsilah dari ulama ke ulama,
dari guru kita ke guru kita sampai kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Rasulullah SAW, di mana dengan sebab perjuangan beliaulah kita dapat mengenal apa itu Islam, kita dapat memahami betapa agungnya agama Islam, syariat yang ada dalam agama Islam tersebut. Ikhwati rahimakumullah, setelah kita vakum sekitar 3 bulanan ya, jadi libur karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian rutin kita, yaitu tentang membahas tentang kitab Ahkamus Shalah yang ditulis oleh Syekh Ali Raghib, di mana membahas masalah sholat mulai daripada A sampai Z. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang sholat qashar. Sebenarnya sudah ada pembahasan tapi sedikit sebelumnya itu, dan sekarang kita akan ulang dari awal dengan maksud dan tujuan agar kita mengingat kembali, merefresh kembali apa yang telah kita pelajari bersama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sholatul qashar, yaitu tentang sholat qashar. Sholat qashar itu adalah sholat yang diringkas dari yang awalnya itu ada 4 menjadi 2 rakaat. Sholat qashar ini hanya berlaku pada sholat-sholat yang bangsanya 4. Jadi kalau sholatnya itu mempunyai rakaatnya 3 atau rakaatnya 2, itu tidak bisa diqashar. Karenanya ini hanya ada dalam zuhur, wal asar, kemudian wal isya. Jadi hanya ada 3 sholat yang boleh diqashar. Baik. Yajuzul qasru fis safari liqaulihi ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Boleh mengqashar salat ketika dalam perjalanan. Nah, ini poin pentingnya, bahwa qashar itu hanya boleh dilaksanakan di saat perjalanan. Kalau tidak melaksanakan perjalanan, jelas itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kenapa hal itu menjadi ketentuan? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar sholat jika kalian takut terfitnah atau diserang, diuji oleh orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayatnya menyatakan demikian. Lalu ada seorang sahabat bertanya, qala Tha'labah bin Umayyah, qultu li Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bertanya kepada Umar, katanya Tha'labah menunjukkan dalam ayat ini itu begini. Boleh melaksanakan qashar jika takut dihadang oleh orang kafir, jika takut difitnah atau diuji oleh orang kafir. Misalkan dihadang nih di tengah jalan atau apa, seakan-akan kebolehannya itu terikat dengan kalau misalkan takutnya dihadang oleh orang kafir. Makanya Tha'labah bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab. Bertanya begini, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru fis salati in khiftum wa qad aminan nas." Lah, dalam ayat ini wahai Umar, Allah berfirman itu tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat jika kalian takut kepada orang kafir, takut dihadang, takut diuji, takut dicoba dan yang lainnya. Waqad aminan nasu, padahal orang-orang sekarang sudah aman dari gangguan orang kafir. Jadi di sini saat itu pada saat kepemimpinannya Sayyidina Umar, yang mana kita ketahui ya, itu keamanan, kesejahteraan itu sangat luar biasa.
Dan dalam ayatnya itu diikat kebolehan kosor itu ketika takut ada orang kafir. Nah sekarang nggak ada takutnya lagi sudah, karena hukum-hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, syariat ditegakkan dengan benar, kesejahteraan di mana-mana, keamanan merata. Nah, lalu akhirnya Umar menjawab, qala Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya heran, saya takjub seperti apa yang kau herankan, seperti apa yang engkau takjubkan. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya pada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasul bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini salat qor ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kondisinya sudah aman, gangguan dari orang kafir sudah nggak ada, kesejahteraan merata di mana-mana, maka tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kenapa? Karena ini adalah sedekah dan Allah suka apabila oleh karena itu diterima oleh kita. Jadi seperti kita lah, kita mau ngasih sesuatu kok ternyata ditolak gitu, padahal kita memberikannya atas dasar keikhlasan, memang betul-betul ingin membantu, kok ternyata ditolak dengan mentah-mentah. Ya jelas kita ya tidak suka gitu. Karenanya kemudian terimalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Wal qasru fi safari afdalu minal itmami. Sedangkan mengqashar salat ketika melaksanakan safar itu lebih baik daripada salat sempurna. Jadi misalnya nih perjalanan dari Malang ke Madura. Walaupun perjalanannya misalkan menggunakan mobil yang sangat enak, jadi kursinya pun enak, AC-nya pun seger, kemudian mobilnya canggih sehingga dia tidak harus nyetir sendiri, menggunakan alat yang ada di mobil itu, jadi nyetir sendiri gitu misalnya, maka tetap lebih afdal mengqashar ketika mau sholat, walaupun tidak capek, tetap lebih utama daripada menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan 4 rakaat kalau sholat zuhur misalnya atau sholat asar, maka lebih baik 2 rakaat saja ketika melakukan safar. Kenapa? Lima rawa Amram ibnu Husain, karena ada hadis riwayat Imran bin Husain qala, beliau berkata, hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yusalli rak'atain. Saya pernah haji berangkat bersama Rasulullah, fakana yusalli rak'atain. Dan Rasulullah ternyata sholat 2 rakaat, yaitu ketika sholatnya yang berbangsa 4 rakaat. Wasafartu ma'a Abi Bakrin, fakana yusalli rak'atain hatta dhahaba. Saya juga pernah musafir bersama Abu Bakar, adalah sahabat utama dari Rasulullah, fakana yusalli rak'atain hatta dhahaba. Bahkan beliau juga sholat 2 rakaat sampai kemudian beliau pergi, sampai beliau kemudian meninggalkan dunia ini. Kemudian wasafartu ma Umar fakana yusalli rak'ataini hatta dhahaba. Saya juga pernah sholat musafir bersama Umar, kemudian beliau juga sholat 2 rakaat, yaitu mengqashar sholat sampai beliau meninggal dunia. Wasafartu ma Utsman fa shalla rak'atain 6 sinin thumma atamma biminan. Kemudian saya juga musafir bersama Utsman dan beliau juga sholat 2 rakaat, mengqashar sholat selama 6 tahun. Jadi beliau setiap tahunnya itu pernah ikut Sayyidina Utsman di dalam pelaksanaan haji ya. Setiap melaksanakan haji beliau mesti itu mengqashar sholatnya. Tsumma atamma biminan, ketika sudah sampai di tempat bernama Mina, beliau sholat dengan sempurna. Jadi ini adalah hadis-hadis pendukung bahwa qashar itu memang lebih utama dari melaksanakan sholat sempurna. Kenapa? Karena dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Umar, begitu juga dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Kalau misalkan lebih sempurna yang itmam, tentu Rasulullah akan melaksanakan yang itmam. Begitu juga dengan sahabat yang disebutkan tadi. Kemudian dalil berikutnya,
Wal hadits Aisyah, dan karena hadisnya Sayyidah Aisyah, furidat as-salatu raka'atain. Pada mulanya salat itu 2 rakaat saja. Jadi ketika Islam datang, kewajiban salat itu hanya 2 rakaat. Fa uqirrat salatus safari, sampai kemudian salat 2 rakaat itu ditetapkan menjadi salat safar. Wa utimmat salatul hadar, dan salat dalam keadaan hadar, tidak melaksanakan perjalanan, itu adalah lebih utama, sempurna. Jadi 4 rakaat. Bagi orang yang tidak melaksanakan perjalanan, lebih utamanya itu adalah sholatnya sempurna. Tapi kalau perjalanan, lebih utamanya itu sholatnya dikosor saja. Wala yajuzul qasru, dan tidak boleh mengkosor sholat illa fi masirati yaumaini, kecuali di dalam perjalanan seukuran 2 hari. Ini kalau perjalanan dahulu. Kalau sekarang perjalanannya dengan jarak 2 hari dulu, itu bisa ditempuh hanya dalam 1 ataupun 2 jam. Hanya 1 ataupun 2 jam saja. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Tidak memakan waktu yang lama. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wala yajuzul qasru illa fi masirati yawmaini wa huwa arba'atu burdin. Dalam ukuran jarak dulu itu adalah arba'atu burdin, 4 burud. Lima ruwiya an Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, karena hadis yang diriwayatkan dari Ibni Umar dan juga Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, kana yusalliyani raka'ataini, bahwa keduanya itu sholat 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat di sini adalah mengqashar ya. Wa yuftirani, dan ketika perjalanan keduanya itu tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa karena memang lebih utama begitu, membatalkan puasa. Di dalam jarak berapa? Fi arba'ati burdin fama fawqa dzalika, yaitu jarak 4 burud dan jarak yang melebihi 4 burud itu. Kalau diperkirakan dengan kilo, nanti akan disebutkan, cuman saya akan sebutkan dulu, adalah perkiraannya 80 km. Sekitar itulah. Atau bahkan ada yang menganggap sampai 100 kilo. Dan ini yang lebih amannya istilahnya digunakan, yaitu 100. Wasa'ala Atha ibn Abbas. Kemudian ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, a'aksuru ila Arafata faqalala, apakah saya boleh mengqashar sampai Arafah, yaitu jarak antara dirinya ke Arafah? Faqalala, tidak boleh karena tidak sampai 4 burud. Faqala ila Minan, sampai Mina bagaimana? Faqalala, maka tidak boleh juga. Lakin ila Juddata wa Asafana wa Ta'ifi, akan tetapi kebolehan mengqashar itu kalau sampai tiba ke Jeddah atau Asafan atau daerah Taif. Kalau dihitung-hitung itu jaraknya sudah sampai 4 burud ataupun 80 kilo atau 100 kilo. Qala Malikun, Al-Imam Malik berkata, baina Makkah wa Taifi wa Juddata wa Asafan arba'atu burdin. Ini dia, antara Makkah dan Taif serta Jeddah dan Asafan itu 4 burud. Jadi posisi Ibnu Abbas saat itu ada di Makkah, dan jaraknya sampai ke Taif dan Jeddah serta Asafan itu ada 4 burud. Nah, beliau kemudian membahas burud itu seperti apa. Burud itu jamak dari baridun ya. Wal baridu, adapun barid, arba'atu farasikh, 4 farsakh. Wa kullu farsakhin 3 amyal.
Sementara setiap farsakh itu ada 3 mil. 3 mil Hashimiyah. Hashimiyah itu ukuran yang digunakan oleh orang-orang Hashimi, orang Makkah pada saat itu. Nah, dihitung lagi wal mil itu berapa? Sittatu alafi dhira adalah 6.000 dhira hasta. Sedangkan wa dhira arbaun wa ishruna isbi'an mu'tadilatan mu'taridatan. Sedangkan hasta itu adalah 24 jari. Jadi ini kan 4 ya. Terus sampai perkiraan 24 jari, yaitu jarinya orang yang sedang, bukan jari anak kecil banget, bukan. Jadi jari orang sedang. Sementara dihitung lagi wal isbi, sementara jari itu adalah situ sya'aratin, 6 rambut, 6 helai rambut. Jadi perkiraan ini 6 helai rambut mu'tadilatin, rambutnya orang yang sedang. Hadza huwa taqdirus syar'iyyu kama dzakarahul fuqaha. Inilah perkiraan yang syar'i sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Nah, beliau kemudian menyebutkan ukuran kalau sekarang. Wa yuqaddaru bil kilo, dan diperkirakan kalau menggunakan jarak kilo adalah kilometer biwahidin wa thamanina kilometeran. Beliau memandangnya dengan 81. Nah, ada ulama yang memandang sampai 80 saja. 80 saja. Atau 81, bahkan ada yang memandang sampai 100 kilo. Nah, ini menunjukkan kehati-hatian saja. Itu sudah cukup. 100 itu sudah mesti masuk dalam 4 burut ini. Nah, wala farqa baina an yusafira bit ta'irah, tidak ada beda apakah dia melakukan perjalanan dengan at-ta'irah, yaitu dengan pesawat terbang. Pesawat terbangnya enak gitu kan, AC-nya ada, bahkan ada restorannya, ada tempat tidurnya misalnya, tetap dianjurkan mengqashar. Awis sayyarati, ataupun perjalanan menggunakan mobil canggih sekalipun, tetap dianjurkan untuk mengqashar. Au masyian, berjalan, au rakiban, atau mengendarai kendaraan dabatan, kendaraan seperti onta atau kuda. Fa innahu musafirun, maka dia tetap tergolong orang yang sedang musafir. Karenanya kemudian ya tetap dianjurkan untuk mengqashar saja gitu kan. Walahu an yaksura, boleh bagi dia untuk mengqashar. Wala yajuzu an yaksura idza kana as-safaru aqalla min hadhihi al-masafati, dan tidak boleh mengqashar kalau jarak tempuh yang dia lakukan lebih sedikit dari ini, lebih sedikit dari jarak yang tadi disebutkan, yaitu 81 kilo atau 100 kilo menurut sebagian ulama yang lain. Nah, kenapa kok seperti itu? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja ila al-baqi' li dafnil mauta wan nasu ma'ahu falam yaqsur wala aftara. Beliau pernah keluar menuju Baqi' untuk menguburkan para mayit gitu kan. Jadi orang-orang yang meninggal dunia pada saat itu di Madinah, ya kan, beliau menguburkannya di Baqi' biasanya, di Baqi', tempat pekuburan para sahabat. Wana suma'ahu, padahal orang-orang yaitu para sahabat ikut bersama Rasulullah SAW, ikut, jadi mengiringi juga gitu kan. Hanya saja falam yaksur, Rasulullah tidak mengqashar, wala aftara, dan beliau juga tidak iftar, tidak membatalkan puasa ketika Rasulullah melaksanakan puasa, jadi tidak membatalkan. Falau kana mujarradus safari kafiyan lil qasri la qasara, seandainya perjalanan itu kemudian menjadi alasan utama kebolehan untuk mengqashar, pastilah Rasulullah akan mengqashar sholat.
Tapi kan faktanya bukan hanya sekedar kosor, akan tetapi harus sampai jarak tempuh 80 km. Dalam kitab ini 81 km. Jadi kalau di bawahnya maka tidak cukup. Kalau dari Malang ke Surabaya itu sudah cukup ya, 80 itu sudah bisa. Termasuk juga dari Malang ke Lumajang itu 80 km. Jadi kalau sekarang sudah sangat mudah ya, adanya Google Map, sehingga bisa langsung dilacak dari sini ke tempat tertentu itu berapa kilo, langsung bisa diketahui. Nah, wala yajuzul qasru illa an yufariqa mawdi'al iqamati, tidak boleh pula untuk mengqasar salat kecuali dia telah berpisah dari tempat iqamahnya. Tempat di mana dia bertempat tinggal, dia sudah berpisah, sudah menjauh seperti itu, baru kemudian boleh untuk mengqasar. Kalau masih di dalam rumah, di rumah ini masih, padahal sebentar lagi mau berangkat musafir ke Madura misalnya dari Malang, nah, tentu dia tidak boleh untuk mengqasar di rumahnya kan? Karena belum bernama musafir, dia belum meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi dia tinggalkan dulu tempat tinggalnya, baru boleh untuk mengqasar walaupun belum sampai kepada jarak tempuhnya. Belum sampai pada jarak. Misalkan perjalanan dari sini ke Surabaya ya, yang sudah sampai 80 km. Nah, sampai di Pasuruan misalnya, maka itu sudah boleh gitu, karena memang tujuannya ke Surabaya. Sudah boleh. Kenapa? Karena sudah keluar dari tempat iqamahnya, tempat tinggalnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melaksanakan perjalanan di muka bumi, maka boleh bagi kalian untuk mengqasar salat. Fa'allaqal qasra 'ala ad-darbi fil ardi. Allah kemudian menggantungkan kebolehan qasar, yaitu menggantungkan kepada pelaksanaan perjalanan di muka bumi. Jadi ketika perjalanan di muka bumi itu sudah tergolong perjalanan itu, baru boleh mengqasar. Nah, perjalanan di muka bumi dalam artian di sini musafir ketika sudah keluar rumah, ketika sudah keluar batas desanya atau batas kecamatan kalau sekarang. Nah, baik. Kemudian wala yajuzu al-qasru liman i'tamma bimuqimin. Fa in i'tamma bimuqimin fi juz'in min sholatihi lazimahu an yutimma. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-qasru untuk mengqasar liman i'tamma bimuqimin, yaitu orang yang bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Misalkan nih, saya musafir sampai di terminal di Surabaya, pada saat itu waktunya sholat zuhur, di mana 4 rakaat. Di sana ada orang berjamaah, dan jamaahnya adalah jamaah rutin misalnya, karena memang ada petugasnya, di mana sholatnya mesti sempurna. Kalau saya bermakmum pada orang yang sempurna ini, maka tidak boleh saya mengqasar, wajib bagi saya untuk menyempurnakan sholat. Jadi nggak boleh mengqasar tuh. Begitu. Kenapa? Karena bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Berarti sholatnya orang yang sempurna kan sedang tidak melaksanakan perjalanan. Artinya dia memang petugas yang ada di terminal misalnya. Memang dia kerjanya di situ, artinya dia kan tidak perjalanan gitu. Beda dengan kita yang memang di terminal itu kan pemberhentian, tapi statusnya itu kita itu kan memang musafir gitu. Sehingga kita tidak boleh bermakmum kepada orang itu, tapi kemudian mengqasar. Bolehnya bermakmum sama orang itu dengan artian kita harus menyempurnakan sholat kita. Gitu, makanya ya harus tahu dulu ini salatnya sempurna apa mengqasar nih. Kalau mengqasar kita boleh mengqasar, kalau sempurna maka kita harus menyempurnakan salat kita. Begitu. Nah, kemudian
Wa innamal musafiru al-iqamata bi an azama ala ittikhadhi dhalikal makani mahalla iqamatin lahu in qata'a safaruhu fil hal. Apabila seorang yang musafir itu berniat untuk al-iqamah, berniat untuk bertempat tinggal, bi an azama ala ittikhadhi dhalikal makan, yaitu dengan bertekad untuk menjadikan tempat itu mahalla iqamatin sebagai tempat tinggalnya. Maka bagaimana jika memang berniat seperti itu, in qata'a safaruhu fil hali, maka musafirnya, status safarnya itu terputus dengan seketika. Misalkan ketika perjalanan menuju Madura sampai di Surabaya, kita bertemu kawan. Lalu kawan bilang begini, sudah tinggal di rumah saya saja, mainlah di situ. Kemudian kita menyetujuinya dan berazam, bertekad untuk tinggal di tempat itu. Jadi memang berniat untuk tinggal di tempat itu. Nah, setelah dia berniat begitu, berniat untuk tinggal, iqamah namanya, maka langsung status safarnya terputus. Jadi dia bukan berstatus sebagai musafir lagi. Artinya apa? Nanti tidak boleh mengqashar sholatnya lagi, karena sudah bukan musafir gitu kan, dia sudah terputus di situ. Makanya fala yajuzu lahu an yaqsura, tidak boleh untuk mengqashar pada saat itu. Falau adala 'anil iqamati wa jaddada as-safara ba'da dzalika fa huwa safarun jadid. Kalau misalkan dia sudah memalingkan dari iqamahnya dan memulai safar lagi, berarti statusnya adalah safar yang baru. Safar yang tadi itu sudah terputus. Kenapa? Karena dia berniat untuk iqamah, berniat untuk bertempat tinggal. Kemudian dia setelah berniat untuk bertempat tinggal, kok berubah pikiran untuk melakukan perjalanan lagi gitu kan. Maka jika memang seperti itu, status safarnya itu adalah status yang baru, yang tadi sudah terputus. Nah, kemudian amma idza lam yanwi al-iqamata, apabila dia tidak berniat untuk al-iqamah, untuk bertempat tinggal, bi an lam yattakhidh dzalikal makana mahalla iqamatin lahu, lakin safaruhu yahtaju ila muddatin liqada'i hawaijihi, kana musafiran. Begini, apabila dia tidak berniat iqamah, akan tetapi dia tinggal di tempat tersebut, ya, tinggal di tempat tersebut, bahkan dia nginep di tempat tersebut, akan tetapi untuk kebutuhan, bukan berniat untuk bertempat tinggal, bukan berniat untuk iqamah. Jadi dia tinggal di sana sehari, 2 hari, bahkan 3 hari. Tujuannya apa? Untuk menunaikan hajatnya. Agar misalkan dia berbisnis ya, beli-beli apa gitu kan, kulaan dan yang lainnya, ternyata barangnya habis dan adanya itu baru besok harinya atau 2 hari lagi, maka kemudian dia tinggal di situ, nyari penginapan atau nyari hotel dan yang lainnya, maka tetap dihitung musafir. Perjalanan dari Malang ke Madura sampai di Surabaya, dia ingin belanja gitu kan, untuk dijadikan kulaannya gitu. Sampai di Surabaya berhenti sekitar sehari, 2 hari, bahkan 3 hari, tapi tujuannya memang untuk kulaan atau melakukan hal-hal yang lain sesuai dengan kebutuhannya, maka tetap dia terhitung musafir. Selama dia tinggal, maka boleh bagi dirinya untuk mengqashar sholatnya. Nah, wala tu'tabaru iqamatuhu iqamatan mahmakan al-muddatu allati yuridu an yuqimaha. Jadi tidak disebut dengan bertempat tinggal atau iqamah, karena memang dia ada kebutuhan yang harus dia lakukan.
Sawa'un arafaha am lam ya'rifha. Bal yu'tabaru musafir. Nah, jadi sebagaimana tadi dibahas bahwa memang tetap terhitung sebagai orang yang musafir. Nah, di sini ada contoh ya. Wadzalika kaman safara ila Uruba littijarah wa aqama fi baladin yata'arrafu aswaqaha. Contohnya, ada orang melakukan perjalanan ke Eropa. Ini contoh yang lebih lebih jauh jaraknya, langsung antar luar negeri. Ada orang musafir ke Eropa, tujuannya untuk berdagang. Dan berdagang itu kan hal yang boleh ya. Bahkan itu termasuk kewajiban bagi seorang kepala keluarga, misalnya jika memang kemampuannya di situ, karena itu adalah untuk jalan mendapatkan nafkah. Nah, ternyata setelah melakukan perjalanan ke Eropa untuk jual beli ini, tijarah, wa aqama fi baladin, kemudian dia tinggal di suatu daerah, yata'arrafu aswaqaha, di mana dia mencari pasar-pasar yang berpotensi untuk menghasilkan perdagangannya, atau yashtari bid'atan, atau untuk membeli barang yang lain, maka dia juga dihitung sebagai orang yang musafir. Fa innahu yu'tabaru musafiran mahma kanat muddatu iqamatiha fiha, walaupun selama apapun dia tinggal di sana. Sawa'un tanaqqala fi 'iddatil buldan, baik dia berpindah-pindah dari negeri satu ke negeri yang lain karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi, beli barang dan yang lainnya untuk dijual lagi, au aqama fi baladin wahidin, atau dia tinggal di satu tempat. Jadi di sini selama uzurnya masih ada, maka tetap diperbolehkan untuk melaksanakan qasar itu tadi. Wala tuqta'u iqamatuhu as-safara mahma talat li'annaha la tu'tabaru iqamatan bal tu'tabaru musafiran. Nah, jadi tinggalnya dia di satu tempat untuk kebutuhan itu tidak bisa memutus status safarnya. Karena tinggalnya memang bukan tujuan untuk bertempat tinggal gitu. Tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan sebentar gitu. Setelah itu dia lanjutkan lagi. Karenanya falil musafiri an yaqsura abadan li'annal asla as-safar. Katanya bagi orang yang musafir itu boleh mengqasar untuk selamanya, boleh gitu. Karena pada asalnya adalah as-safaru, ya safar, pada asalnya adalah safar. Wadzalika lima ruya an Thumamah bin Syarahbil qala kharajtu ila ibni Umar faqultu ma salatul musafir qala rak'atain illa salatul maghrib thalathan. Saya keluar menuju kepada Ibnu Umar, katanya Thumamah bin Syarahbil. Lalu saya bertanya, ma salatul musafir, seperti apa sholatnya orang yang musafir itu? Beliau kemudian menjawab, faqala rak'atain, dua rakaat. Kalau sholatnya yang ini ya, 4 rakaat bisa dikurangi menjadi 2, diringkas menjadi 2. Illa sholat al-maghrib thalathan, kecuali sholat maghrib yang memang 3 rakaat. Jadi kalau maghrib itu nggak bisa dikosor lagi gitu. Berarti kalau dikosor jadi 1,5, itu nggak bisa, nggak mungkin. Qultu araita in kunna bidhil majaz, qala wa ma dhil majaz, qultu makanun najtami'u fihi wa nabi'u fihi wa namkuthu 20 lailatan atau 15 lailatan. Nah, kemudian orang ini berkata kepada Ibnu Umar, bertanya lagi, bagaimana pendapatmu ketika kami berada di tempat bernama Dzul Majaz? Dzul Majaz itu adalah satu tempat di mana terjadi di sana berkumpulnya orang-orang untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dalam masalah perdagangan. Tapi Ibnu Umar belum tahu, makanya beliau bertanya, "Wa ma dzul majaz?" Apa itu dzul majaz? Saya berkata,
makanun najtami'u fihi wa nabi'u fihi. Kami berkumpul di situ menyelesaikan urusan kami, bahkan kami juga jual beli juga di situ, ada kebutuhan yang kami beli dari kawan atau kawan membeli kebutuhannya dari kami. Dan kami bahkan wanamkuthu 20 lailatan, bahkan kami tinggal selama 20 hari. Au 15 lailatan, atau 15 hari. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, ya ayyuhar rajul, wahai orang laki-laki, kuntu bi Azerbaijan, aku pernah berada di Azerbaijan. La adri qala arba'ata asyhur aw syahrain. Kemudian la adri, saya tidak tahu gitu, katanya Ibnu Umar, apakah 14 hari atau bahkan 2 bulan. Fara'aituhum yusalluna raka'atain. Kemudian saya melihat yusallun, mereka para sahabat itu tetap selama 4 bulan, ya, bukan 4 hari, 4 bulan atau 2 bulan, itu selama itu tetap sholat 2 rakaat, yaitu ketika zuhur, asar, dan sholat isya. Ya, jelas Azerbaijan itu kan sudah sangat jauh dari Makkah atau Madinah, ya. Bahkan dia termasuk negeri non-Arab sepertinya, negeri ajam. Nah, itu yang pertama, dalil yang pertama. Berikutnya, walima ruwiya an Yahya bin Abi Ishaq qala sami'tu Anasan yaqul kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah. Saya keluar bersama Nabi dari Madinah ila Makkah, ke Makkah, dari Madinah ke Makkah. Fakana yusalli rak'atain hatta raja'na ila al-Madinah. Dan beliau sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Jadi jarak dari Makkah ke Madinah itu sudah 4 burud, ya, atau 80 km lebih. Qultu, saya berkata, aqamtum bi Makkah syai'an, qala aqamna biha 10. Aqamtum bi Makkah, kalian mukim di Mekah sedikit atau sebentar, beberapa hari saja. Syai'an itu kan artinya sesuatu, ya. Kalian mukim di Mekah sebentar atau gimana, atau banyak? Sebentar. Qala aqamna biha 10, kami tinggal di sana selama 10 hari. Kan beliau dari Madinah, ya, ke Mekah. Selama di Mekah itu entah beberapa hari, yaitu di sini dijelaskan menjadi 10 hari. Selama itu juga itu melaksanakan qashar. Jadi rak'atain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fahadal hadis ini sharihun fi annahu alaihi salatu wassalam kana yaksuru mundu khurujihi ilal Madinah. Jelas sekali menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengqashar sholat sejak keluarnya beliau dari Madinah hatta raja'a ilaiha, sampai kembali ke Madinah lagi, gitu. Walima ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqama an-nabiyyu 19 yaqsuru. Rasulullah bahkan pernah tinggal di suatu tempat, dalam artian masih berstatus sebagai musafir, selama 19 hari. Jadi misalnya, kalau kita berkunjung ke rumah teman kita misalkan di luar Jawa, ya, dan selama itu pula gitu, kita tidak berniat untuk iqomah di tempat teman itu. Memang untuk musafir, untuk berkunjung memang, cuman tinggalnya seminggu. Nah, selama seminggu itu boleh bagi kita untuk mengqashar itu. Bahkan 2 minggu, bahkan sebulan misalnya, ya qashar gitu kan. Itu boleh. Cuman kalau memang sudah kondisinya dia bertempat tinggal, istirahat di rumah teman, kondisinya aman, ya maka ya sempurna pun juga bagus juga, gitu. Tapi sungguh pun begitu, diqashar juga diperbolehkan. Nah, fal haditsu yadullu ala annahu alaihi salatu wassalam kana yaksuru tiwala muddati iqamatihi. Nah, ya kan? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW qashar selama masa tinggalnya di suatu tempat. Yang penting statusnya masih musafir, gitu kan. Kemudian ada hadis lain lagi, walima ruya an Jabir qala qama an-nabiyyu bi Tabuk
ishrina yauman yaksurus shalah. Jadi Rasulullah itu pernah tinggal di Tabuk saat peperangan Tabuk ya. Dari Madinah berangkat ke Tabuk dan jaraknya juga sudah sampai 4 burut atau 80 km, 81 km. Beliau melaksanakan peperangan itu selama 20 hari. Selama itu pula beliau mengqashar salat. Jadi memang tidak ada waktu ya, selama memang hajat masih ada dan status safarnya itu tidak terputus disebabkan niat iqamat, maka tetap dia itu diperbolehkan untuk mengqashar salat karena posisinya dia memang musafir gitu. Wa huwa yadullu aidan ala annahu alaihi salatu wassalam qasara kulla muddati iqamatihi fi Tabuk. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah mengqashar selama tinggalnya beliau di Tabuk, di daerah Tabuk. Fahadhihi al-ahaditsu kulluha tadullu ala anna ar-rasul kana yaqsuru kulla muddati iqamatihi kharij al-Madinah mundu safar. Jadi selama Rasulullah itu tinggal di suatu tempat dan statusnya masih musafir, keluar dari Madinah di suatu tempat, kepada suatu tempat, maka beliau selalu saja mengqashar. Walaupun bahkan sampai berapa lama gitu kan. Ada yang menyebutkan tadi sampai 20 hari dan beberapa ada 15 hari gitu. Bahkan ada beberapa sahabat yang melakukan sampai 2 bulan atau bahkan 4 bulan gitu. Mengqashar sholat semuanya. Jadi nggak ada batas hari tertentu. Nah, fa'in aqama ashran qashara. Kalau dia tinggal selama 10 hari dengan artian status musafirnya masih ada, boleh qashar. Au aqama tis'ata asyara qashara, atau 19 hari boleh juga masih mengqashar. Au aqama ishrina qashara, ataupun dia tinggal selama 20 hari untuk menunaikan hajatnya selama itu, maka juga boleh untuk mengqashar. Nah, begitu ya. Jadi pada intinya selama kebutuhannya masih ada dan status safarnya itu tidak terputus, maka selama itu pula lah diperbolehkan baginya untuk mengqashar salat, walaupun sampai berminggu-minggu, berhari-hari, atau bahkan sampai pada status bulan gitu, itu tidak mengapa. Nah, alhamdulillah kita cukupkan dulu. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Adil selaku moderatornya. Enggak usah Adil. Baik, terima kasih Ustadz Naim yang sudah memaparkan materi ya, khususnya berkenaan tentang qashar ya, salat yang diqashar, salat fardu yang boleh diqashar, dan ketentuan-ketentuan terkait salat apa saja yang bisa diqashar ya kan, kemudian dalam kondisi seperti apa ya kita boleh mengqashar salat. Baik, para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati oleh Allah, kita di sini sudah masuk kepada sesi tanya jawab, dan di sini alhamdulillah sudah ada satu pemateri, sudah ada satu pertanyaan. Ya, sudah ada satu pertanyaan di forum Zoom ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Ustadz, apakah berarti boleh kita mengqashar sholat ketika kita berada di tempat yang sudah kita tuju? Ya, misal kita sedang perjalanan dari Malang ke mana, misalkan ke daerah Jombang gitu misal, ya, ke daerah Jombang. Ternyata sampai di sana, di Jombang ini kita ada waktu tadi ya, misalkan sampai 3 hari atau mungkin lebih dari seminggu seperti itu. Nah, tapi sudah sampai ini di lokasinya. Nah, apakah termasuk kita boleh, masih tetap dibolehkan untuk mengqashar sholat seperti itu? Oke, monggo, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Naim. Masih di-mute Ustadz? Ustadz Naim, masih di-mute Ustadz? Suaranya masih unmute ya. Afan.
Sebagaimana tadi dijelaskan, ketika kita melaksanakan perjalanan dan status kita masih musafir, maka tetap diperbolehkan untuk mengqashar walaupun sudah sampai pada tempat tujuan. Kenapa? Karena memang statusnya musafir. Selama kita tidak berniat untuk iqamah. Iqamah itu niatan untuk bertempat tinggal gitu. Misalkan contoh, saya ini kan orang Malang, ya kan? Saya mau berangkat ke kawan yang ada di Banyuwangi. Mau berkunjung, perkiraan sekitar selama seminggu. Perkiraan ini bisa lebih atau bisa kurang. Berangkatlah saya ke Banyuwangi. Sampai di situ jumpa kawan. Lah, di situ kemudian saya berniat, oh kalau begitu saya akan bertempat tinggal. Saya akan memutus status musafir saya. Akan tinggal di sini selama 3 hari. Niat memang untuk memutus safar, maka sejak saat itulah saya bukan musafir. Sehingga tidak boleh mengqashar sholat. Poin pertama. Poin kedua, kalau saya berangkat dari Malang ke Banyuwangi, jumpa dengan kawan. Saya mau tinggal memang di situ perkiraan beberapa hari, cuman nggak jelas berapa harinya, ya kan? Kemudian saya tidak berniat memutus safar ini, artinya memang saya musafir gitu. Di situ juga bukan rumah saya, di situ juga bukan apa istilahnya, ya bukan tempat tinggal saya gitu. Jadi tidak memutus status safar. Maka walaupun saya di tempat tersebut ada seminggu gitu kan, ada seminggu dan yang lainnya, selama tidak memutus musafir dengan berniat iqamah, maka tetap diperbolehkan. Dengan artian kita merujuk pada dalil-dalil yang ada tadi ya, pada hadits-hadits yang ada tadi. Makanya sangat jelas sekali Rasulullah ketika melakukan peperangan Tabuk, istilahnya perang Tabuk di daerah bernama Tabuk, itu selama sekitar 20 hari. Dari Madinah, Rasulullah sejak awal memang bertujuan ke Tabuk. Tujuannya ke Tabuk memang gitu, untuk perang. Apakah Rasulullah kalau sampai pada tujuannya beliau tidak mengqashar karena sudah sampai pada tujuan? Tidak, buktinya Rasulullah mengqashar bahkan selama 20 hari itu sendiri. Sebagaimana tadi kan hadisnya jelas kan, ketika sudah sampai Tabuk, dan memang tujuannya sejak awal dari Tabuk. Kalau kita tahu sejarah lengkap bagaimana Tabuk itu, sebelum melakukan perjalanan ke Tabuk karena ada peperangan ini, Rasulullah itu pengumuman, woro-woro semuanya. Pengumuman bahkan beberapa hari sebelum berangkat ke Tabuk. Jadi dari awal tujuannya memang Tabuk gitu loh. Sampai kemudian sahabat mempersiapkan segala macam. Hanya ada beberapa orang yang tidak ikut. Di antaranya ada Ka'ab bin Malik, kemudian ada Hilal bin Umayyah, dan ada lagi seorang sahabat, ada 3 sahabat yang memang orang-orang yang beriman, dan yang lainnya yang tidak ikut adalah kaum munafikin. Jadi sejak awal memang Rasulullah tujuannya ke sana. Tidak ada dalam redaksi itu ketika Rasulullah sampai di Tabuk, Rasulullah langsung tidak mengqashar lagi. Justru selama 20 hari Rasulullah mengqashar. Karenanya kemudian bukan sesuatu yang aneh kalau kita berangkat tadi ke Banyuwangi tadi, sudah sampai pada tujuan saya, tapi saya tidak memutus status safir saya dengan berniat iqamah, maka tetap diperbolehkan untuk mengqashar. Jadi di sini poinnya ada di niat ya. Antum mau niat bertempat tinggal atau enggak, memutus safar dengan berniat begitu atau tidak, begitu. Nah, baik Ustaz. Baik. Syukuran kasir Ustaz Naim yang sudah menjawab pertanyaannya ya. Berarti kembali lagi ya kepada niat kita ya sebagai yang melakukan perjalanan. Apakah nantinya setelah sampai di tempat tujuan itu nanti kita menetap di lokasi tersebut atau masih
menjadi seorang musafir. Berniat menetap. Nah, ya kembali lagi, betul saya, niatnya mau menetap atau menjadi tetap dalam perjalanan, entah itu perjalanan lanjut lagi ke tempat lain atau perjalanan pulang lagi ya ke tempat sebelumnya. Betul. Seperti itu. Dan secara waktu itu tidak terbatas gitu ya, Ustaz, ya? Tidak terbatas. Baik itu tadi ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan beberapa bulan. Bahkan ini juga ada lanjutan pertanyaan nih, Ustaz. Ya. Nah, jadi lanjutan dari orang yang sama menanyakan apakah sholat yang dikosor ini ada batas waktunya atau tidak. Misal 1 tahun di tempat tujuan. Nah, dan bahkan gak cuma 1 tahun, bahkan dulu saya punya teman, saya punya teman kuliah sama-sama di UB. Nah, dan beliau ini bahkan kuliahnya ya, mohon maaf ya, ini sempat maksimal. Jadi sampai waktu yang maksimal, alhamdulillahnya lulus ya. Waktu ya 7 tahun gitu ya. Dan 7 tahun itu beliau menyatakan, oh iya, saya nanti suatu hari nanti akan kembali lagi ke kampung halaman saya. Berarti selama 7 tahun itu statusnya bukan menetap di Malang, tapi dia hanya sebatas musafir. Nah, pertanyaannya, apakah boleh, Ustaz, batas waktu itu sampai bertahun-tahun tapi menyatakan dirinya sebagai seorang musafir? Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Jadi begini, tadi kan sudah sangat jelas ya, selama memang statusnya adalah musafir, maka tetap diperbolehkan untuk mengqashar. Bahkan seandainya dia selama setahun sekalipun, maka statusnya itu tetap musafir dan boleh bagi dia untuk mengqashar. Hanya saja perlu digaris bawah. Jadi perlu digaris bawah. Selama setahun atau bahkan 7 tahun itu, dia itu berniat untuk beriqomah atau tidak. Niat, jadi perbedaannya di sini niatnya itu. Niyatul iqamah. Kalau dia sudah niat iqomah, maka dengan sendirinya terputus itu. Apa diantaranya niat iqomah itu? Seperti dia ngekos. Nggak mungkin kalau nggak ngekos itu kemudian nggak niat iqomah. Kalau dia niat iqomah, dia mungkin akan cari hotel yang mana biasanya hanya sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Kalau ngekos sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun bahkan, tidak bisa, karena perbuatannya sudah menunjukkan dia sudah terputus dari safar. Ada orang musafir ngekos gitu kan. Apalagi sampai 7 tahun gitu, nggak bisa. Atau ngontrak, wah itu lain lagi tuh ceritanya itu. Nggak ada orang musafir tapi ngontrak gitu, nggak ada gitu. Adanya orang musafir itu ke hotel, penginapan yang hanya biasanya sehari 2 hari. Makanya dengan sendirinya, dengan perbuatannya, dalam hatinya itu sudah ada niatan untuk ya tinggal saja. Wong ini buktinya ngekos, ini buktinya ngontrak gitu kan. Yang biasanya memang bertahun-tahun gitu. Nah, jadi intinya selama memang statusnya itu adalah musafir, maka tetap diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Begitu, Ustaz. Berarti ya kembali lagi ya, dilihat juga selain niat tapi juga ditambah lagi dengan aktivitasnya, seperti itu ya. Jadi kalau misal terlihat dia memang berada di tempat tinggal yang sementara, ya maksudnya sementara itu tadi ya, hanya sekedar tadi ya 1-2 hari, bahkan kayak Rasulullah itu hanya 20 hari ya di daerah Tabuk. Nah, maka suatu hari nanti akan kembali lagi kayak gitu. Tapi kalau sampai di aktivitas tersebut memang menandakan dia kayaknya secara pemahaman dia tinggalnya akan lama, kayak tadi ya, ngontrak, ngekos, yang tidak mungkin hanya sehari 2 hari. Atau beli rumah gitu misalnya. Beli rumah itu. Sukses sekali dia ya. Bukan musafir lagi itu. Statusnya sudah bukan musafir. Baik, betul. Makanya ini kembali lagi kepada kita ya kan, tidak hanya sekedar niat tapi kemudian aktivitas kita di sana apakah memang benar-benar sementara saja, atau memang kita di tempat yang mau dituju itu dalam waktunya memang jangka cukup lama sehingga kita tidak bisa menyatakan tetap diri kita sebagai seorang musafir. Seperti itu. Baik, sudah terjawab ya 3 pertanyaan mulai tadi ya. 3 pertanyaan. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan di forum Zoom. Nah,
Di sini di kolom chat live YouTube tidak ada pertanyaan ya, tapi banyak sekali salam doa ya kepada panitia Baitul Ilmi TV ya maupun kepada pemateri. Nah, mudah-mudahan ini kemudian mengalir kepada diri kita dan nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tiba di penghujung acara. Namun sebelum acara ditutup, mungkin dari pemateri, apakah ada closing statement untuk kita? Oh, sudah tidak ada. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Naim yang sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kita, khususnya berkenan tentang bedah sholat dalam kitab Ahkamus Sholah. Seperti itu. Dan saya ucapkan jazakumullah khair kepada para pemirsa, baik itu di forum Zoom maupun yang ada di forum live YouTube ya. Semoga apa yang sudah panjenengan lakukan, Anda lakukan ya, yang sudah menyaksikan forum kita sampai akhir ini kemudian mendapatkan tidak hanya sekedar ilmu, namun kemudian disempurnakan sholatnya sehingga nantinya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa sekalian, mari kita akhiri kajian bedah kitab Ahkamus Shalah kita dengan bersama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kita akan kembali lagi hadir di hari Rabu malam ya bersama pemateri kita Ustaz Naim Syukri dalam bedah kitab Ahkamus Shalah yang diadakan oleh Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Baik, kalau begitu saya Adil Nuriman undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.